Bab 026. Kini telah memasuki waktu makan malam, setelah semua penghuni rumah melaksanakan kewajiban yaitu sholat maghrib. Oma Santika yang melihat keanehan dari putra tunggalnya yang sering mencuri pandang ke arah pengasuh putrinya. Oma Santika sebenarnya ingin bertanya dan menggoda Amar tapi urung dilakukan karena takut Zahra merasa tidak nyaman. Sayang, kita beli perlengkapan sekolah kamu weekend nanti, mau? Ucap Amar. Hole, ayah Aurel mau beli tas balu, buku balu, pewarna yang warna-warni, sepatu balu, Aurel menyebutkan. 72. Perlengkapan sekolah yang ingin dibelinya. Iya sayang, nanti kita beli semua kebutuhan Aurel. Ucap Zahra. Nanti kita juga akan pergi jalan-jalan, mau kan? Tanya Amar. Mau, Aurel mau. Aurel nanti mau foto banyak telus kirim ke Kak Nisa, ucap Aurel dengan semangat. Oma Santika dan Opa Aris telah kembali ke kamarnya, sementara Zahra tidak bisa membantu para pelayan membereskan meja makan karena Aurel yang merengek meminta untuk ditemani bermain. Bahkan Amar yang ingin ke ruang kerjanya dilarang oleh Aurel. Dan sinilah mereka berada di ruang tamu, Amar harus sabar menemani Aurel bermain Barbie bersama dengan Zahra. Entah sadar atau tidak tapi di sepanjang Amar menemani Aurel bermain, Amar hanya fokus memandang wajah cantik Zahra. Bahkan Amar sering mengabaikan pertanyaan Aurel. Ayah kok diam? Aurel menggoyangkan lengan Amar. Ada apa sayang? Tanya Amar. Ish, ayah diam telus, ucap Aurel sebal kepada Amar. Kenapa Kak? Apa ada pekerjaan penting yang harus Kak Amar kerjakan? Tanya Zahra. Iya saya harus memeriksa beberapa dokumen, kila Amar. Kalau begitu Kak Amar bekerja saja, biar Zahra yang menemani Aurel bermain. Ucap Zahra. Baiklah, sayang ayah mau bekerja dulu. Pamit Amar yang diangguki oleh Aurel. Karena menurut percuma saja ayahnya ikut bermain bersama. Umi kita main di kamar saja, Aurel ingin beranjak tapi ditahan oleh Zahra. Sayang kalau abis main harus bereskan mainannya. Baik, ajar Zahra. Baik Umi, hehehe Aurel lupa, ucap Aurel cengegesan. Dengan dibantu oleh Zahra, Aurel memasukkan mainannya ke dalam kotak mainan lalu Zahra membawanya masuk ke dalam ruangan tempat penyimpanan mainan milik Aurel. Ayo kita ke kamar, ucap Zahra membawa Aurel ke dalam gendongannya dan menuju ke lantai 2. 73. Weekend telah tiba. Aurel yang sudah menunggu momen ini sudah dari pagi tadi bersiap bahkan Aurel sudah merengek ingin pergi sekarang juga padahal jam masih menunjukkan pukul 6 pagi. Setelah membujuk dan diberi pengertian oleh Zahra, Aurel akhirnya mengerti dan tidak merengek lagi. Amar, Aurel dan Zahra berangkat dari kediaman Aris pukul 10 pagi. Sengaja Amar berbelanja pagi hari agar setelah itu mereka bertiga bisa jalan-jalan. Saat di depan mobil, dengan segera Amar membuka pintu depan dekat kemudi. Ayo masuk. Ucap Amar. Zahra yang berpikir jika Amar meminta Aurel duduk di depan menemaninya langsung mendudukkan. Aurel. Kamu juga masuk? Saya bukan supir kamu, ucap Amar. Iya Kak. Ucap Zahra. Setuju saja karena mereka juga bukan berdua di depan tetapi bertiga bersama si kecil Aurel. 30 menit perjalanan, serasa sangat cepat karena di sepanjang perjalanan diselingi canda tawa dan ocehan dari Aurel. Sudah sampai.
Ucap Amar setelah memarkirkan mobilnya di tempat parkir. Aurel mau digendong sama Umi? Tanya Zahra ketika keduanya telah keluar dari mobil. No, Aurel jalan. Umi dan ayah gandeng tangan Aurel, tangan kanan Aurel meraih tangan kiri Zahra sementara tangan kiri Aurel memegang tangan kanan Amar. Jadi kini mereka bertiga saling bergandengan dengan Aurel yang berada di antara Amar dan Zahra. Sesampainya di toko perlengkapan sekolah, baik Zahra, Amar ataupun Aurel saling memberikan masukan tentang apa saja yang dibutuhkan untuk perlengkapan sekolah Aurel dan tentu saja sesuai dengan keinginan Aurel. Setelah semua perlengkapan Aurel dibeli, ketiganya lebih memilih untuk makan siang bersama sebelum jalan-jalan. Saat ingin memasuki sebuah restoran di mall, Amar malah pamit dan meninggalkan Zahra dan Aurel. Kalian masuk lebih dulu, ayah ada urusan sebentar. Kalau kalian sudah lapar pesan saja makanan lebih dulu, ucap Amar. Baik Zahra maupun Aurel menurut saja, dan benar saja tidak berselang lama Amar datang dengan paperback di tangannya bersamaan dengan makanan yang dipesan Zahra datang. Maaf ayah lama, ucap Amar duduk di salah satu kursi. Tidak apa-apa kak, lagian makanannya juga baru datang. Oh iya maaf kak, Zahra pesankan makanan, kata Aurel. Ini makanan kesukaan kak Amar. Takutnya kalau kak Amar baru pesan setelah sampai di sini kelamaan datangnya, ucap Amar. Terima kasih Zahra, kamu perhatian juga. Ucap Amar tanpa berpikir terlebih dahulu. Ayah, kok terima kasih sama Umi aja, Aurel loh yang minta Umi pesan makan untuk ayah. Protes Aurel. Iya kak, ini semua ide Aurel loh, ucap Zahra. 74. Terima kasih anak ayah yang cantik dan terima kasih Umi cantik. Wajah Zahra yang putih terlihat jelas bersemu merah karena pujian dari Amar. Umi kenapa wajahnya melah, Umi sakit? Tanya Aurel yang melihat wajah Zahra yang terlihat jelas memerah. Amar menatap wajah Zahra karena ucapan putrinya, apa kamu sakit? Kalau begitu kita ke rumah sakit sekarang, tak sadarkah Amar jika yang membuat wajah Zahra berubah adalah ucapannya tadi. Enggak kok Umi, enggak kenapa-napa nak. Ayo Aurel makan lagi, atau Aurel mau Umi suapi? Zahra mencoba mengalihkan pembahasan. Beneran kamu nggak kenapa-napa? Tanya Amar memastikan. Iya kak, alhamdulillah Zahra baik-baik saja. Amar, Zahra dan Aurel menjalankan sholat duhur setelah menemukan masjid saat di jalan. Saat melanjutkan perjalanan, Amar yang sebenarnya bingung ingin membawa Zahra dan Aurel jalan-jalan kemana lebih memilih bertanya kepada Zahra. Zahra kamu mau jalan-jalan kemana? Tanya Amar memecah keheningan, karena memang setelah mobil kembali melaju Aurel sudah tertidur pulas di pangkuan Zahra. Zahra juga nggak tahu kak, tapi lebih baik kita pulang saja, lihat Aurel juga tidur. Ucap Zahra. Beneran kamu mau pulang aja? Tanya Amar memastikan. Iya kak, nanti Aurel tidak nyaman kalau tidur sambil di pangku begini, ucap Zahra meyakinkan. Baiklah, tapi saya janji nanti akan mengajak kamu jalan-jalan. Jika Aurel mendengar ucapan ayahnya, maka Aurel akan kembali protes, karena Amar hanya akan mengajak Zahra. Untung saja Aurel sedang tertidur pulas. Iya kak, kita bisa pergi bersama nanti. Amar langsung mengambil alih menggendong Aurel, sementara Zahra yang ingin membawa paperback berisi belanjaan mereka dilarang oleh Amar. Tidak perlu,
Nanti saya suruh pelayan saja, ucap Amar dan Zahra mengangguk setuju saja mengikuti Amar yang berjalan lebih dulu. Setelah menidurkan Aurel di atas tempat tidurnya bersamaan dengan Bi Inah yang datang membawa belanjaan mereka. "Permisi Tuan, Non Zahra ini belanjaannya," ucap Bi Inah. "Terima kasih Bi." Bi Inah meninggalkan kamar Aurel, begitu pula Amar yang ingin kembali ke kamarnya untuk mengganti pakaian. Zahra mulai mengeluarkan barang-barang belanjaan Aurel satu persatu, tidak ada yang aneh, semua sesuai dengan yang mereka beli hingga Zahra yang membuka paperback terakhir yang Zahra pikir masih berisi perlengkapan sekolah Aurel. Tapi anehnya paperback itu berisi gamis berwarna hitam dengan hijabnya dan ada pula sebuah kotak di dalam paperback tersebut. Zahra baru mengingat jika paperback itu yang dibawa oleh Amar. 75. Kak Amar membeli ini untuk siapa? Itu bukan pakaian anak-anak, ucap Zahra merasa penasaran. Apa Kak Amar sudah memiliki perempuan yang akan menjadi istrinya, ucap Zahra lagi. Astagfirullah Zahra, kenapa kamu jadi begini? Bukankah bagus jika Kak Amar menikah, Aurel akan memiliki seorang ibu? Ucapan dan hati Zahra seakan bertolak belakang, ada rasa nyeri di dalam dadanya saat membayangkan hal tersebut. Apalagi Zahra sudah menyayangi Aurel seperti putri kandungnya sendiri, jika Amar menikah otomatis Zahra akan berhenti menjadi pengasuh Aurel. Jika di kamar Aurel, Zahra sedang berperang dengan isi kepala dan hatinya, tidak jauh berbeda dengan pemilik kamar sebelah. Siapa lagi kalau bukan Amar? Dari tadi Amar bolak-balik di dalam kamar. Sebenarnya tadi saat pamit dari kamar Aurel, Amar kembali menuju mobilnya untuk mengambil sesuatu. Namun saat sampai di sana Amar tidak menemukan paperback miliknya. Setelah bertanya ke Bi Inah, ternyata semuanya telah dibawa ke kamar Aurel. Bagaimana jika Zahra melihat isi paperback tersebut? Apa yang akan dipikirkannya? Ayolah Amar, itu kan bagus, bukannya itu memang untuk Zahra, jadi kamu tidak perlu pusing lagi untuk memberikannya, ucap Amar. Tapi bagaimana jika Zahra salah paham? Astaga, kenapa kamu jadi bodoh seperti ini? Ucap Amar merutuki dirinya. Lebih baik gue ke kamar Aurel. Semoga saja Zahra belum membuka isi paperback tersebut. Nanti gue pikiran lagi kalau mau ngasih ke dia. Amar membuka pintu kamar bersamaan dengan Zahra yang ingin mengetok pintu kamar Amar. Memang Zahra berniat mengembalikan paperback milik Amar tersebut. "Ada apa?" tanya Amar. "Ini, barang Kak Amar ikut bersama perlengkapan sekolah Aurel." Zahra menyodorkan paperback tersebut namun tidak kunjung diambil oleh Amar. "Kak, ini punya Kak Amar kan?" tanya Zahra memastikan. "Sebenarnya itu punya kamu." Karena jawaban Amar, Zahra semakin heran. "Tapi Zahra tidak membeli apapun tadi Kak," ucap Zahra. "Iya, itu punya kamu, dari saya." Melihat wajah keheranan Zahra, Amar akhirnya mencoba menjelaskannya. "Kamu jangan berpikir yang tidak-tidak, tadi saya tidak sengaja melihat ada diskon. Karena kasihan sama kamu yang bajunya itu saja saya beliin kamu, tenang saja itu harganya murah kok," ucap Amar. "Tapi di dalam paperback ini masih ada sebuah kotak Kak. Maaf tadi Zahra tak sengaja melihatnya." "Apa kamu sudah melihat isinya?" tanya Amar dan dijawab gelengan oleh Zahra. "Coba buka." Zahra hanya ikut perintah Amar. Saat membuka, Zahra kaget melihat sebuah kalung berliontin berlian dengan inisial 2. "Kak, ini
Zahra tidak bisa berkata-kata. Astaga, kenapa kamu bengong begitu? Ini bukan berlian asli, kalung ini adalah hadiah dari pembelian gamis. Ucap Amar. Dalam hati Amar berdoa, agar Zahra tidak merasa curiga, karena kalung itu memang dipesan khusus oleh Amar. 76. Terima kasih Kak, nanti uang Kak Amar, Zahra ganti. Zahra merasa tidak enak dengan apa yang diberikan oleh Amar. Apa kamu masih mau menawarkan mengganti jika kamu tahu harga yang sebenarnya? Amar tidak bertanya namun hanya batin Amar yang berbicara. Zahra yang kembali melihat senyum Amar, senyum yang candu dan membuat si empunya makin tampan, tapi Zahra dengan cepat menunduk. Kamu bawa saja, anggap saja bonus, itu juga tidak seberapa. Kalau begitu sekali lagi terima kasih Kak, saya permisi ke kamar Aurel lagi. Takut nanti dia bangun. Pamit. Zahra. Baiklah. 77. Hari yang ditunggu-tunggu Aurel akhirnya tiba. Aurel yang sudah cantik dengan seragam sekolahnya serta rambut yang dikuncir satu dengan poni yang menutup keningnya, membuat orang yang melihat Aurel akan tambah gemas dengan putri Amar tersebut. Penampilan Aurel tidak lepas dari tangan telaten Zahra. Dengan satu tangannya menggandeng tangan Aurel sementara tangan yang lain membawa tas, Zahra dan Aurel ke lantai 1 untuk sarapan bersama. Cantik, ucap Amar saat melihat Zahra dan Aurel datang. Bahkan ucapan Amar didengar oleh Oma Santika dan Opa Aris. Siapa yang cantik nak? Tanya Oma Santika. Zahra? Maksud Amar, ya putrinya Amarlah yang cantik. Amar gelagapan dengan jawabannya sendiri karena kecoplosan di depan orang tuanya. Hahaha, sepertinya sebentar lagi selain Aurel yang punya ibu, Amar juga akan punya istri. Ucap Oma Santika. Betul Ma? Atau mau papa lamarin Mar? Tanya Opa Aris. Oma, Opa, ayah Aurel cantik pakai seragam sekolah. Tanya Aurel semangat setelah sampai di ruang makan sehingga obrolan ketiganya terhenti. Iya sayang, cucu Oma cantik, uminya juga cantik benarkan Mar? Tanya Oma Santika kepada Amar yang terlihat salah tingkah. Iya Ma, jawab Amar singkat sementara Zahra sudah menunduk malu. Sarapan dilakukan dengan tenang, setelah itu Zahra mengambil bekal yang memang sudah disiapkan sebelumnya untuk Aurel. Hari pertama sekolah Aurel akan diantar oleh Amar dan juga Zahra. Rencananya Zahra akan menunggu Aurel sampai pulang sekolah karena ini merupakan hari pertama dan Zahra akan menunggu di ruang khusus orang tua murid. Selepas pamit dengan Opa Aris dan Oma Santika, Amar, Zahra dan Aurel kemudian berangkat menuju ke sekolah Aurel. Tidak membutuhkan waktu lama kini mobil Amar telah memasuki gerbang sekolah Aurel. Amar keluar dari pintu kemudian lebih dulu berlari memutar mobil dan membuka pintu depan di mana Zahra dan Aurel duduk. Terima kasih Kak. Sama-sama. Sayang pamit ke ayah dulu, pinta Zahra kepada Aurel. Amar berjongkok agar bisa menyetarkan tinggi badannya dengan Aurel, sebuah kecupan dan pelukan Amar berikan kepada putrinya. Semangat sekolahnya ya sayang, hari ini ditemani Umi dulu, ayah harus ke kantor untuk kerja. Ucap Amar. Iya ayah, Aurel sekolah bial pintal, bial bantu ayah kerja di kantor, ucap Aurel. Tangan mungil Aurel meraih tangan kokoh Amar lalu diciumnya dengan taksim.
Sebuah kebiasaan yang diajarkan oleh Zahra. 78. Ayah pergi dulu, assalamualaikum. Pamit Amar. Waalaikumsalam. Amar kembali berdiri. Umi, ayah pergi kerja dulu, assalamualaikum. Belum juga salamnya dijawab Zahra, Amar sudah berjalan cepat masuk ke dalam mobil dan melajukannya. Waalaikumsalam. Ayo sayang, kita masuk, itu lihat gurunya sudah menjemput, ucap Zahra. Jika Zahra dan Aurel dengan senyuman yang menghiasi bibir mereka berjalan masuk ke dalam sekolah, berbeda dengan Amar yang salah tingkah sendiri di dalam mobil.